Jadi keterangan kata orang pintar yang ngobatin ini, darah headnya Nyai udah diisep sama kuntilanak laki-laki. Nah, kuntilanak laki-lakinya ini udah bersemayam di rahim dia, udah nggak bisa lepas. Pas dia ngelihat jasad Nyai dikuburin, dia ngelihat ada Nyai di situ pakai baju putih, diri di kerumunan orang-orang sambil ngeliatin jasadnya dikubur. Karena kematiannya janggal, ada mungkin beberapa hari setelah kematian itu, kampung serasa kayak diteror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sandiakala Official. Kali ini bersama gua Kidol. Apa kabar kalian semua nih? Semoga selalu diberi kesehatan dan semoga selalu dilancarkan untuk segala urusan-urusannya. Sebelumnya lagi-lagi gue mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sampai saat ini sudah mendukung dan mensupport channel ini. Dan untuk kalian yang mau berbagi pengalamannya, bisa hubungi Instagram sandiakala_co atau bisa hubungi email sandiakala.co@gmail.com. Pada kesempatan kali ini, gue kedatangan narasumber yang pastinya akan berbagi pengalamannya di Sandiakala Official. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita sapa Kak Fitri. Apa kabar Kak Fitri? Baik Kak, Kak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Kira-kira Kak Fitri lagi sibuk apa nih? Sibuk kerja sama nulis aja sih untuk sekarang. Nulis? Apa tuh Kak? Kalau boleh tahu. Oh ya, kebetulan aku ada nulis blog juga dan udah ada terbit buku-buku. Barangkali buat kalian yang seneng sama cerita horor, kayak semacam cerita horor pendakian atau yang lainnya, bisa mampir ke blog aku dan lokit-lokit buku keluaran aku. Nanti kalian bisa aja cek di jejaksiipit.com. Oke, nanti gua taruh linknya di deskripsi. Sebelumnya terima kasih banyak nih Kak Fitri udah mau sempetin waktunya ke Sandiakala Official. Iya, sama-sama kok. Kira-kira sekarang Kak Fitri mau berbagi pengalaman apa nih di Sandiakala Official? Di sini aku mau ceritain tentang urban legend yang lumayan mengelegenda di kampung aku dulu. Oke. Jadi ceritanya itu tentang, ya bisa dibilang kembang desa ya, karena emang saat itu sosok dia udah meninggal. Oke. Dia merupakan sosok cewek yang cantik di kampung itu tuh paling cantik, cuman meninggalnya emang terbilang janggal. Oke. Sampai setelah kepergiannya itu neror satu kampung saat itu. Oke Kak, tahan dulu Kak. Menarik juga nih teman-teman ceritanya. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya Kak Fitri, gue mau ngingetin kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan dinyalain tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Sandiakala Official. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita kupas tuntas ceritanya Kak Fitri di segmen Kamisan. Kisah mistis kehidupan. Oke Kak Fitri, silakan diceritain aja pengalamannya. Oh ya, aku mulai cerita aja ya. Iya. Jadi di sini aku sebut almarhumah namanya Nyai, bukan nama asli sih, cuman emang dia panggilannya kayak gitu. Jadi almarhumah Nyai ini teman kecilku dulu. Dia meninggal ada sekitar umur 13 tahun mungkin ya. Kejadiannya itu 2008. Jadi tuh aku, Nyai, sama temanku satu lagi Indri. Kita nih bertiga-tiga sering main bareng emang pas di kampung tuh. Saat itu posisinya aku masih kelas 1 SMP. Indri juga sama masih SMP. Nah, kalau Nyai dia masih SD. Dan saat kejadian itu menjelang kematiannya baru banget lulus kan, baru banget lulus mau beranjak ke SMP. Yang kayak aku bilang tadi, walaupun dia paling muda di antara kita, tapi dari segi fisik dia yang paling bongsor. Kalau aku gambarin dia keadaannya saat ini, mungkin dia tuh bisa paling cantik karena apa? Kalau aku perhatiin raut mukanya itu dia paling beda di antara keluarganya. Dia tinggi, kulitnya putih kekuningan gitu, rambutnya pirang alami, hidungnya mancung. Aku lihat dia emang agak mirip kayak ada gen Eropanya. Dia paling beda sendiri di keluarganya dan nggak heran kalau saat itu dia bisa dibilang primadona
desa, karena emang dia cantik banget walaupun emang dia masih muda kan, baru lulus SMP. Mungkin kalau orang yang ngelihat dia pakai pakaian biasa pasti ngiranya dia udah 17 plus karena saking bongsornya itu. Dan emang kebetulan saat itu dari segi penampilan pun dia emang terlihat lebih dewasa dari kita-kita. Nah, yang tadi aku jelasin tadi, dia tuh emang banyak yang suka kan. Dari yang sepantaran sama kita, anak-anak SMP atau sampai kayak mas-mas kampung, semua hampir suka sama dia. Nah, tragedi ini bermula ketika dia nerima head pertama dia. Nah, jadi dulu tuh aku akrab kan sama dia, main bertiga-tiga. Dan jujur aja saat itu namanya kita masih puber ya. Masih puber dan termasuk anak yang susah dibilangin kita bertiga ini. Aku tuh kalau main sama Nyai dan Indri tuh kayak malam minggu nih, sering balik malam. Kayak jam 12 baru sampai rumah, jam 1 baru sampai rumah, sampai kadang tuh orang tua kita tuh nyariin kita. Padahal kita sendiri pun saat itu tuh main malam itu cuman kayak sekedar seneng keliling aja gitu, keliling kampung kan sambil jalan-jalan kayak Gabut lah ya. gabut, ibarat kata kayak ya cabe-cabean zaman dulu lah gitu kan. Terus kalau ada acara dangdut di kampung atau apa nih, kita ke sana terus kenalan sama anak-anak sebaya, cuman gitu-gitu aja. Cuman emang kita bebal kalau main tuh udah kebiasaan pulang malam gini. Sampai yang pas mau kenaikan kelas, kita mulai renggang karena sibuk dong untuk persiapan kenaikan kelas itu kan, kita ada belajar ini. Nah, ada sekitar mungkin sebulan lebih kan hubungan kita bertiga ini renggang. Nah, karena Nyai mungkin kesepian saat itu, aku sama Indri udah sibuk sama sekolah SMP gitu istilahnya. Dia cari temen di kampung sebelah. Dia gabung main sama anak-anak kampung sebelah. Cuman di situ situasinya dia masih suka main ke rumah Indri, sedangkan sama aku udah renggang banget. Nah, Indri ada cerita, katanya Nyai bilang dia head pertama saat itu. Dia datang ke rumah Indri sambil lari-lari. Dia bilang gini, Kendri, kita udah lama nih nggak main, aku pengen cerita sesuatu gitu kan katanya. Mau cerita apa Nyai? Aku head loh gitu. Berarti aku udah gede dong, kayak Teh Fitri sama Teh Indri. Dia kan kalau manggil kita kan pakai teh kan. Soalnya Sunda kan di situ. Terus Indri gini, "Ah, serius kamu Nyai udah main?" "Iya." "Ya udah ya, aku mau cerita kayak gitu doang, aku mau main lagi sama anak-anak kampung sebelah." Dia bilang gitu. Mungkin karena agak masih kesel karena kita udah jarang nemenin dia mikirnya kita nggak mau temenan atau apa. Dia main ke rumah Indri cuma ngasih tahu dia sudah head gitu doang kan. Nah, makanya pas aku bilang hubungan kita udah renggang, aku nggak begitu tahu kok ternyata dia udah head saat itu. Nah, yang mulai kesebar rumornya itu pas dia jatuh sakit. Jadi ceritanya dia ada nginep ke rumah saudaranya, Nyai ada nginep ke rumah saudaranya. Entah apa yang terjadi, namun kalau keterangan dari warga yang sempat dengar ceritanya, jadi dia kan head pertama kan. Keterangan salah satu dari saudara juga dia yang bilang, pas malam-malam dia mau kencing. Dia posisinya lagi nginep nih di rumah saudaranya. Dia mau kencing. Nah, nggak tahu kenapa itu kan tengah malam kan. Tiba-tiba pas pagi-pagi subuh-subuh dia udah tergeletak di kamar mandi kayak orang stroke. Itu posisi dia masih 13 tahun kan. Stroke, badannya kan emang putih kan ya, kayak langsung agak kuning dan nggak bisa ngomong apa-apa. Pas pagi-paginya kan langsung kan sama keluarga di situ diangkat gini, mikirnya kepleset di kamar mandi. Nah, cuman ternyata pas dilihat ke belakang, jadi kebetulan nih rumah saudaranya ini belakangnya kuburan yang lumayan gede juga. Nah, di situ ada lihat bekas pembalut di atas kuburan, ada di situ. Nah, jadi kesimpulannya kemungkinan ini kan Nyai head pertama kan. Kemungkinan dia head pertama, entah dia males buang atau kenapa, dia kayaknya buang bekas pembalutnya itu ke atas kuburan itu. Nah, jadilah besok paginya dia langsung kayak orang stroke gitu kan. Orang yang siangnya sehat tiba-tiba langsung kayak gitu. Nah, di situ mungkin keluarga udah mulai sadar ya, apa gara-gara itu, tapi masih mencoba buat menyangkal. Nah, sampai akhirnya karena mikirnya cuman kepleset kan, tapi sakitnya ini mendadak deh ya. Jadi
bahan pembicaraan warga sekitar. Kenapa kok tiba-tiba kepleset langsung kayak orang stroke gini-gini? Dipanggillah dokter. Dipanggil dokter, kata dokter sih diagnosisnya kena asam urat. Ya kan? Tapi logikanya nggak nyambung lah, untuk anak seumur kayak gitu kok bisa kena asam urat gitu kan. Jadi dokter cuma nyaranin buat yaudah coba dirawat dulu di rumah gini. Nah udah kan. Nah karena dia sakitnya lumayan lama tuh, nggak bisa bener-bener kayak orang stroke, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Warga kampung jadi banyak yang jenguk saat itu. Nah sampai berita sakitnya Nyai nyampe ke telinga aku juga kan, karena udah jarang main juga. Teman-teman udah sempet ada yang jengukin, gini. Nah salah satu temen aku bilang, ada yang bilang namanya Sri bilang gini, tahu nggak sih kok si Nyai tiba-tiba sakitnya mendadak kayak gitu. Kemarin tuh aku ada jengukin dia, ada ngeliat kayak ada sosok kuntilanak merah. Dia kan emang agak sensitif kan si Sri ini, agak peka dia ngeliat katanya ada di pojokan kamarnya Nyai di situ. Nah di situ kok tapi ada hubungannya juga kenapa dia bisa sakit tiba-tiba kayak gitu kan. Makanya aku coba tanya, kamu beneran Sri ngelihat kayak gitu? Iya, coba deh kamu jenguk dulu si Nyai, kasihan tau dia sakit udah lama. Indri udah sempet jenguk saat itu, aku yang belum sempet jenguk sampai menjelang ajal aku nggak sempet jenguk saat itu. Nah sebelum dia akhirnya jatuh sakit dan cerita soal head pertamanya, pernah suatu ketika aku lagi pas masih akrab ya, main bertiga. Dia kan emang anaknya polos lah kan, namanya masih paling kecil di antara kita. Tapi dia ini orang yang paling ada lah istilahnya ya. Di saat kita nggak punya handphone atau handphone televisi, dia udah punya handphone kamera. Saat itu beda sendiri. Emang keluarganya ini emang keluarga terpandang juga di kampung berada. Nah kita bertiga nih, dia foto. David, Tendri, foto dong pakai HP baru aku nih gitu ya. Nah di foto lah kita bertiga, posisinya dia di tengah, aku sama Indri di sebelahnya. Nah, udah jadi itu foto, udah jadi. Dilihat sama dia pelan-pelan, katanya, tapi bukannya pamali ya kalau foto bertiga, apalagi yang di tengah, kata Nyai gitu. Emang kenapa Nyi? Kata aku gitu kan. Katanya kalau foto bertiga yang di tengah cepet mati. Nyai bilang kayak gitu. Nah di situ aku nggak mikir yang aneh-aneh. Aku tuh anaknya kan emang nggak begitu peka sama hal kayak itu kan. Maksudnya nggak begitu percaya dulunya. Nah karena aku nggak mau ambil pusing, si Nyai udah ketakutan gitu. Nggak mau foto lagi, aku nggak mau di tengah. Katanya kalau di tengah cepat mati, dia bilang kayak gitu. Nah karena aku nggak mau ambil pusing, ya udah tukar posisi aja Nyai, aku yang di tengah, kata aku gitu kan. Nah pasti tag kedua bertiga foto lagi, aku yang udah di tengah. Nah ya udah clear kan di situ. Nah beberapa harinya kita kan kalau main suka pada ke rumah masing-masing juga kan. Nah aku sama Indri mainlah ke rumah Nyai, kita ke kamarnya. Pas kita ke kamarnya, kita ngeliat, loh kok foto yang dia print, kenapa yang diahnya di tengah gitu. Iya lah, yang dia pajang di kamarnya itu. Terus aku tanya dong, kok yang di print malah itu? Katanya Nyai nggak suka, katanya Nyai takut kalau foto yang bertiga gini gitu kan, apalagi tuh posisinya Nyai di tengah loh, kataku gitu kan. Dia jawab, habis gimana ya teh, di foto ini aku kelihatan paling cantik soalnya, dia bilang gitu. Sedangkan saat itu aku sama Indri ngeliat di foto itu dia justru beda banget. Di pandangan aku saat itu dia paling layu, matanya paling layu, sama kayak udah nggak ada energinya gitu. Tapi dia bilang dia paling cantik di situ. Nah aku sih mencoba buat menangkal sama mitos yang dia bilang itu, kata kalau di tengah gini. Tapi emang kenyataannya apa yang dia bilang saat itu ya kejadian. Dia bilang dia takut cepat mati kan, tapi nggak lama setelah itu dia emang meninggal. Nah ada lagi saat itu, mungkin selang beberapa hari sebelum dia jatuh sakit, yang kayak aku bilang tadi, kita kan kalau main suka sampai larut malam kan, sampai harus dicariin sama orang tua. Nah kan waktu itu kan udah mulai renggang kan aku. Mamanya Indri nyamperin ke rumahnya Nyai, niatnya nyariin Indri kan. Nyai lagi asik main handphone di luar, itu sekitar ada jam 11-an, udah malam. Nah kata Mama Indri, Neng ada Indri nggak di rumah? Nyai bilang, nggak ada Bu, lagi main kali sama pacarnya, udah jarang main soalnya aku kan gitu ya.
Oh ya udah, kalau nggak ada kirain ada lagi ada sama Nyai gitu kan. Nggak ada Bu. Oh ya udah nggak apa-apa kata ibunya. Nah pas ibunya Indri mau balik kan, tiba-tiba dia kayak pengen nengok gitu, pengen nengok ke arah Nyai. Nah di situ dia lihat Nyai lagi main handphone, masuk ke rumahnya, tapi di belakangnya ada pocong ngikutin Nyai. Itu beberapa hari sebelum dia jatuh sakit ya. Di situ Mama Indri langsung kaget gini, loh kenapa gitu ya, kok bisa ada sosok pocong ngikutin. Nah dari situ kan kenapa aku tahu ceritanya, karena Indri cerita ke aku. Mamanya Indri cerita ke dia, katanya pas Mamah nyariin kamu malam-malam ke rumahnya Nyai, masa Mamah ngelihat pas si Nyai masuk ke kamar, di belakang ada pocong ngikutin dia. Terus apalagi setelah beberapa hari setelah itu dia jatuh sakit kan, jadilah disangkut pautin. Apalagi setelah ketahuan dia buang bekas pembalutnya di atas kuburan, dan ini lagi dia head pertama ya kan. Cuman menurut keterangan warga yang jadi penyebab salahnya itu adalah kenapa pas awal-awal nggak langsung diobatin secara orang pinter aja gitu, bukan secara medis, karena emang udah jelas penyebabnya tuh karena hal-hal magis gitu ya kan. Cuman kadang dari pihak keluarga syirik gini gitu kan, tapi kan faktanya saat itu Nyai nggak sembuh-sembuh kan. Nah sampai akhirnya didengarlah saran dari warga saat itu, karena nyebar emang beritanya, sakitnya aneh kan, mendadak kayak gitu. Nah pas udah terima buat diobatin sama orang pinter lah gitu istilahnya ya. Nah ketahuan lah kenapa sakitnya tiba-tiba kayak gitu. Jadi emang itu kesalahan besar dia darah head pertama langsung dibuang ke kuburan kan, atau dibuang ke kuburan, mungkin dia lempar kan. Nah jadi keterangan kata orang pintar yang ngobatin ini, darah headnya Nyai udah diisep sama kuntilanak laki-laki. Nah kuntilanak laki-lakinya ini udah bersemayam di rahim dia, udah nggak bisa lepas. Soalnya kuntilanak laki-laki ini rumornya lebih kuat dan lebih jahat dari kuntilanak perempuan. Jadi untuk ngelepas dia itu gak gampang gitu. Harusnya saat pertama emang ketahuan gara-gara hal itu langsung buru-buru. Kalau langsung buru-buru mungkin itu bakal mempermudah biar cepat lepas. Nah jadi darahnya itu udah diisepin, dia udah bersemayam di rahimnya, diisepin kayak itu, habis kayak digerogotin dari dalam secara magisnya gitu kan ya. Dan diinfoin juga sama orang pintar kalau sosok kuntilanak laki-laki ini udah jatuh cinta sama kecantikannya Nyai. Aku nggak pungkirin emang dia masih cantik banget. Andai kata aku masih punya fotonya bakal aku tunjukin. Aku nggak heran, emang dia mukanya emang kayak bule gitu. Sampai-sampai istilah kata ya makhluk itu aja sampai kayak tertarik gitu lah sama dia ya. Nah karena sekarang gini, solusinya gimana kalau udah kayak gini kan? Pengajian lah, jadain pengajian gini. Karena udah tahu beritanya kayak gitu, warga yang dari jauh pun pada datang jengukin dia. Jadi dia tuh saat itu sakit tapi banyak yang jenguk, bener-bener banyak yang jenguk. Sampai ada yang rumor gini, dia bisa sembuh atau nggak bakal dibawa kalau pihak keluarga mau nanam kepala kambing hitam. Jadi kayak semacam syarat buat pertukaran. Katanya kalau misalkan dikasih kepala kambing hitam ditanam gitu, si kuntilanak laki-lakinya ini bisa ngelepasin gitu. Tapi ya kembali lagi ke kepercayaan keluarganya yang syirik kayak gitu, enggak gini. Kita coba dengan cara pengajian aja gitu kan. Ya udah. Nah, cuman awalnya juga kita nggak bakal mikir kalau Nyai ternyata bakal meninggal. Kita pikir dia bakal segera sembuh, apalagi aku sih yang nyesel banget karena sempet nunda-nunda buat jenguk dia. Karena sibuk juga kan saat itu sama tugas sekolah. Nah, pas hari Jumat, dia meninggal pas hari Jumat, selepas asar. Di situ tuh padahal pas zuhur aku udah niat mau jenguk dia kan, walaupun emang udah sempet nggak akrab juga pas dia udah ini. Tahu-taunya pas asar dapat berita udah nggak ada. Yang bikin lebih janggal lagi adalah dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Kayak yang aku bilang tadi, dia kan kulitnya putih kuning gitu kan. Jadi pas meninggal tuh badannya kuning banget emang, tapi mukanya senyum. Tapi yang bikin lebih aneh lagi adalah suhu tubuhnya panas. Panas. Sedangkan teorinya kalau orang udah meninggal pasti dingin kan. Dia panas. Sampai saat dimandiin pun
masih panas. Nah, pas lagi pada dibacain Yasin ya, aku datang ikut bacain Yasin kan, ikut bacain Yasin, kayak berharap gitu. Aku perhatiin perutnya, apa dia cuman mati suri atau apa kan, karena kan suhu tubuhnya masih panas gitu kan. Aku perhatiin waktu itu, walaupun dia senyum, jasadnya kayak ada air mata mengalir, gitu pelan. Di situ juga teman-teman yang lain juga lihat dia kenapa gitu kan. Nah, terus yang orang-orang yang mandinya pun bilang, badannya masih panas, gimana? Tapi itu jarak dari dia menghembuskan nafas terakhirnya emang udah lama, tapi nggak dingin juga. Nah, sampai akhirnya mungkin ada sempat ditunggu juga kali ya, takutnya emang cuma mati suri atau apa, tapi nggak ada tanda-tanda kehidupan. Menjelang maghrib, jadinya lah diputusin, ya udah dikuburin aja. Jadinya dikuburin, dan jujur aja saat itu suasana pemakamannya aku bilang mencekam sih. Dia dikuburin selepas maghrib, dan di kuburan yang terkenal angker di kampungku, namanya kuburan Tarikolot. Itu kuburan sumpah luas banget, dan di situ emang udah banyak kejadian. Nah, karena dia pun meninggalnya dalam keadaan janggal kayak gitu, karena aku juga masih kecil, kita ini yang teman sepantarannya nggak pada ikut. Cuman teman aku yang tadi satu itu, yang si Sri, yang kataku dia anaknya agak sensitif, dia ikut pas makamin. Nah, besokannya dia ceritakan pas di sekolah, katanya pas di makamin dia nggak kuat lihatnya. Dia nggak kuat karena apa? Pas dia ngelihat jasad Nyai dikuburin, dia ngelihat ada Nyai di situ pakai baju putih, diri di kerumunan orang-orang sambil ngeliatin jasadnya dikubur. Nah, yang bikin dia takut adalah itu kan dia ngeliat jasad Nyai lagi dikubur, tapi dia juga lihat Nyai ada diri di sekitar situ, bolak-balik terus katanya. Tapi bolak-balik itu kayak kelebet gitu, tapi dia tahu dari perawakannya itu Nyai. Di situ dia kayak langsung pusing, nggak ngikutin sampai, nggak lihat prosesinya sampai udahan. Jadi dia minta pulang, si Sri itu. Dia minta pulang, terus dia cerita kayak gitu kan. Kita ketakutan juga lah, apalagi kita temen dekatnya kan. Sampai salah satu warga yang tadi aku bilang di awal, yang dia nyaranin, coba kalau mau tuker sama kambing hitam, ada kemungkinan lah dia balik lagi gitu kan. Cuman kan dari pihak keluarga kan agamanya kuat dan syirik lah jatuhnya kayak gitu. Ini emang udah jalannya kayak gitu. Sekarang mah doain aja, disempurnakan lagi kan gitu ya, baca-bacain doa biar tenang di alam sana gitu. Nah, kayak aku bilang kan, karena kematiannya janggal, ada mungkin beberapa hari setelah kematian itu kampung serasa kayak diteror. Banyak yang lihat penampakannya Nyai, dan itu nggak cuman kayak aku atau Indri yang teman dekatnya, semua warga kampung hampir ngelihat penampakan dia, karena kita saling sharing. Sehari setelah kematiannya pun suasana kampung langsung mencekam. Apalagi kebiasaan almarhumah semasa hidup itu sering jalan-jalan malam sama aku kan. Ya waktu itu aku ceritain, kadang kita pulang sampai jam 12 sampai rumah jam 1 gitu, keliling-keliling gang-gang gitu. Nah, itu jadi salah satu faktor yang bikin kampung sepi. Karena beberapa udah ada yang cerita, misalnya mereka lagi jalan malam nih, dia kan ngelihat katanya, ada si Nyai lagi jalan sendirian sini. Lah, dia kan udah meninggal kan, gini. Nah, di situ langsung mencekam tuh, langsung gak ada yang berani keluar karena satu persatu warga katanya ngeliat penampakan dia. Ya karena gimana ya, kematian itu menjanggal. Ya kan? Sampai akhirnya aku pun ngalamin sendiri. Namanya juga istilah kata aku teman deketnya ya. Jadi tuh pertama dari kakakku. Kakakku kan tidurnya misahkan sama aku. Nah, pas lagi tidur, adalah tengah malam, ada yang ketuk jendela dia 3 kali. Tek gitu kan. Nah, dia kaget dong, loh siapa malam-malam ngetuk jendela gitu kan. Ngintip lah dia ngintip ke situ, ngeliat sosok Nyai diri di situ sama sosok cowok di sebelahnya, dan bilang gini, Teh Fitrinya ada nggak, mau ngajak main, dia bilang gitu. Kakakku di situ kayak ngerasa ngeliat, entah dia mimpi atau apa, tapi itu kerasa nyata. Sampai akhirnya dia langsung ngibrit ke kamar orang tua, ya kan. Nah, kebetulan aku tuh saat itu tidurnya sama mama. Kakak langsung ngibrit ke kamar, kita kaget dong. Dia bilang gini, kunaon, kenapa gitu kan. Kata kakakku, ada si Nyai di depan. Aku langsung kaget loh.
maksudnya apa sih Nyai geus ninggal? Setannya gitu kan kata itu. Nah semenjak itu tuh aku juga jadi tidur bertiga terus. Kakakku kaget kan, aku belum ngelihat penampakan itu di situ tuh. Nah besokannya tetangga di depan rumahku, tukang jahit, si bapak tukang jahit kan biasanya kalau buka sampai malam kan, cuma semenjak sepeninggalannya Nyai dia buka cepet kan. Sempat ditanyakan pas pagi-pagi pada ngerumpi lah ibu-ibu gitu ya, kenapa tutupnya cepet banget, aku tak tahu apa ya, katanya gitu kan. Nah si bapak bilang gini, saya takut soalnya setiap malam ngelihat ada si Nyai di depan rumahnya si Fitri gitu kan. Nyai kan emang sering main ke rumahku kan, jadi rumahku kan depannya kayak ada balai gitu kan. Nah katanya tuh Nyai tiap malam tuh duduk di balai itu sambil goyang-goyangin kakinya, nunduk sambil goyang-goyangin kakinya. Itu kan Pak penjahit kan percis banget di depan rumahku kan, dia katanya nggak kuat tiap malam ngelihat mulu, diem aja katanya pakai baju putih sambil uncang angge gitu kan. Sedangkan aku sendiri kayak nggak pernah denger apa-apa, kecuali mama pernah ada bilang gini, pantesan kayaknya mama tuh kayak pernah gitu beberapa malam kayak ngedenger kok balai, kan ada bunyinya kan kalau balai itu kan, kayak krek gitu terus kan, kayak ada yang ngedudukin tiap malam. Tapi setiap mama lihat ke jendela nggak ada, makanya mama mikirnya itu mungkin kucing. Tapi pas denger cerita Pak penjahit ini, oh janjian ada benernya juga atau kenapa gitu kan. Nah habis itu temenku lagi ngeliat, aku sama Indri berangkat sekolah bareng kan, siang-siang gitu loh, siang kita mau pergi. Nah si salah satu temanku ini bilang, katanya aku kan sama Indri mau naik angkot tuh, dia ngelihat katanya Nyai ada di belakang kita pakai bondu warna orange. Nah yang bikin aneh, pas dia ngelihat Nyai, dia nggak dikasih sadar kalau Nyai itu udah nggak ada. Dia ngerasa kayak Nyai itu masih hidup, makanya pas dia senyum ke Nyai, Nyai nimpalin senyum ke dia. Tapi dia nggak ingetnya tuh pas beberapa menitnya lagi, loh bukannya si Nyai udah meninggal ya, kok tadi ada di belakang Fitri sama Indri gitu, senyum lagi ya, ngikut sama kita bertiga, cuman dia di belakang emang. Nah dari situ aku langsung kayak ketakutan juga tuh, nggak berani ke mana-mana, nggak berani apalagi kalau untuk malam-malam ya. Nah, terus pegawai pabrik juga kayak nggak dikasih sadar gitu ya, namanya pabrik kan suka balik malam kan, suka balik malam. Nah si mas ini mau masukin motor ke dalam, dia ngelihat si Nyai lagi jalan sendirian, kata pakai bondu warna orange di gang. Nah cuman kan kayak orang-orang sekitar tuh kayak udah biasa kalau ngelihat kayak Nyai malam-malam jalan-jalan ke kampung, karena emang pas masih hidup kan emang suka main-main gitu kan. Tapi di situ juga dia nggak dikasih sadar kalau Nyai udah nggak ada. Disapa dong sama si mas-masnya ini, kemana Nyai gitu kan, cuma senyum aja tuh, ya udah ditinggal ke dalam. Nah pas udah ditinggal ke dalam tuh dia baru sadar, dia ada cerita kan, dia baru sadar, astagfirullahaladzim si Nyai kan udah meninggal beberapa waktu lalu. Nah terus yang tadi dilihat siapa gitu, dia baru kaget, iya baru sadar di situ tuh. Terus ada lagi tukang pulsa, Nyai kan emang handphone itu kan dulu selalu yang paling terupdate ya. Jadi ada tukang pulsa langganan dia, kalau nggak salah namanya Mang Imin ini pas kejadian emang lagi buka sampai malam tuh. Nah di situ dia lagi biasa lagi main HP gini, kata Nyai datang gini, Mang beli pulsa gitu kan, dia lagi sambil main HP, dia nggak nyadar itu siapa. Nah pas dia nengok gini, kaget dong dia bener ngeliat sosok Nyai di situ, datang ke konternya minta beli pulsa. Nah dia udah gemeter kan di situ, mau lari tapi kayak ketahan. Dengan profesionalnya gitu ya, si Mang Imin bilang, ya udah Neng catat aja nomornya gitu. Tapi dia ketakutan, tapi dia tetap kayak catat aja nomornya gitu kan. Nah pas abis dia bilang kayak gitu, Nyai kan nunduk kan katanya. Nah di counter itu kan ada etalase kaca kan, etalase kaca, tiba-tiba darah dari matanya Nyai kena etalase kaca itu. Dari situ dia langsung ngibrit, si Mang Imin langsung ngibrit, langsung dobrak itu masuk, langsung teriak-teriak apa, ayah setan sini gitu kan. Nah pas nggak lama setelah itu, pas dia udah mulai tenang tuh ya, dia ngintip lagi ke etalasenya, ke counternya itu. Pas dilihat
bersih, nggak ada apa-apa. Nggak ada Jadi sama sekali. nggak ada, di situ juga sosok Nyai udah ngilang. Nah, cerita dari Mang Imin ini nih yang bikin warga semakin kayak takut gitu, karena bener-bener ditampilin penampakan yang nyata gitu saat itu, semua orang ngalamin gitu. Cuman kalau dari aku sendiri lebih ke dalam mimpi sebenarnya saat itu. Aku nggak terlalu sering ditampakin. Cuman yang paling sering itu mimpinya Indri. Indri ada cerita. Ya namanya kita masih bocah SMP ya. Indri cerita gini, Fit, aku mimpi serem banget loh. Kenapa emang? Jadi katanya gini, dia mimpi Nyai datang ke mimpi dia, bilang gini, Teh, kok aku udah dikuburin aja sih, gitu kan. Aku tuh masih hidup tahu. Nyai bilang kayak gitu. Itu dia mimpi kayak gitu beberapa hari setelah dikuburin kan. Aku kaget dong. Serius lu mimpi kayak gitu? Iya, katanya si Nyai ya gitu, kayak sambil nangis sampai bilang, kok aku main dikuburin aja sih, orang aku masih hidup. Dia bilang kayak gitu. Tapi pas udahannya, ya udah deh nggak apa-apa, tapi sambil senyum kayak berlalu gitu kan. Nah, namanya juga anak-anak kan, kayak misalkan kita cerita saat itu ke keluarga pun nggak bakal ditanggepin, pasti apaan sih cuma mimpi anak SMP. Lagian juga nggak mungkin kan hanya karena mimpi anak SMP ngebongkar kuburan lagi karena hanya dapet bisikan itu tuh semua masih hidup gini-gini lah. Karena aja logikanya dia udah dikuburin berhari-hari ya kan. Cuman karena banyak cerita dari warga yang lihat penampakan dia, mungkin saat itu lebih disempurnakan lagi pemakan, kayak di ngajiin lagi, atau mungkin ada sesuatu yang ngeganjal yang bikin dia nggak bisa lepas gitu, karena masih istilah kata gentayangan gitu. Jadi kayak lebih pengajian bareng, lebih banyak didoain kayak gitu kan. Nah esokannya tuh pas Indri cerita soal mimpi, aku kaget. Aku juga nggak bisa kasih solusi yang apa-apa. Jadi kita memendam saat itu, karena ya kayak aku bilang tadi, nggak mungkin juga untuk apa mendengarkan celotehan mimpi seorang anak SMP ya kan, karena nggak mungkin dibongkar juga atau apa. Cuman emang pas denger ceritanya nangis aku, kayak mungkin ini ada kaitannya sama suhu tubuh dia yang masih panas itu. Sedangkan emang dalam Islam tuh kalau orang udah dinyatakan meninggal nggak baik kalau didiemin lama-lama, harus segera dikuburin. Kecuali kalau nonis kan ada didieminnya berapa hari kok gitu-gitu kan. Kalau aku mimpinya gini, dia ada di suatu ladang taman, dia lagi main ayunan di situ, pakai gaun putih dan kelihatan ceria kan, Aku ada cerita dari jauh di sana. Nah dari ayunan itu dia manggil aku, Teh Fit, sini dong main bareng sama aku. Itu posisi cerita aku jauh sama dia. Nah pas dia manggil, aku mau nyamperin ke arah dia, tapi tiba-tiba di dalam mimpi mamahku manggil dari belakang, Fit, balik, jangan ke situ gitu kan. Nah, karena dipanggil sama mama, aku nggak jadi nyamperin dia dalam mimpi itu. Aku bilang gini, Nyi, mainnya ntar lagi aja ya, soalnya dipanggil mama suruh balik. Ya, padahal Nyai pengen main. Ya udah deh, nggak apa-apa gitu kan. Ya udah tuh, jadinya aku nggak jadi nyamperin dia dalam mimpi itu. Nah, pas besok kan aku cerita sama orang-orang gitu ya. Katanya, kalau kamu mimpi kayak gitu, itu ada kemungkinan dia mau ngajak kamu gitu. Aku jadi serba ngawur kan, apalagi yang pasti potret kedua itu aku yang di tengah atau apa. Terus orang juga bilang katanya itu mimpi tuh ada artinya sebenarnya. Kamu untungnya masih dipanggil sama mamah kamu dalam mimpi itu. Nggak tahu kan kalau misalkan kamu tetap nyamperin dia, apa yang bakal terjadi, karena ya terserah sih mau percaya atau enggak. Itu tandanya tuh dia ngajak kamu buat ke alam dia gitu. Dari situ aku sempet takut juga, cuman emang karena dasarnya belum takdir ya, makanya hadirlah panggilan mamah kamu di dalam mimpi itu buat kamu jangan nyamperin dia. Sedangkan karena aku ngeliat mimpi dia kayak bahagia atau apa, apalagi pas kakakku ngeliat dia sama sosok laki-laki, nah aku sempat mikir gini, jangan-jangan itu sosok laki-laki, sosok kuntilanak laki-laki yang suka sama dia itu warna merah kan. Nah apalagi pas si Sri dia jenguk, katanya ngeliat ada sosok itu lagi pegangin Nyai terus, karena pas masih sakit dia bener-bener kaku, nggak bisa ngapa-ngapain dan kayak pengen ngeluarin sepatah kata tapi nggak bisa. Nah karena aku nggak jenguk kan saat itu ya, jadi dengar kata temen-temen, apalagi pas kayak temen-temen ngeliat potret dia yang bertiga itu,
fotonya semakin lama dilihat semakin layu. Muatannya itu pas dia lagi sakit ya, di dalam foto itu lingkar mata itu hitamnya dalam banget, celong gitu, celong, dan mukanya langsung kayak sayu, pucat sendiri di situ. Itu foto semakin lama dilihat semakin kelihatan pucatnya. Nah, karena itu cukup menyeramkan kan ya. Mungkin keluarga udah dengar cerita dari teman-teman tuh, foto kok kayak ada aura mistisnya gini-gini. Aku udah nggak lihat lagi saat itu di kamarnya, pas lagi ada jenguk. Nah, setelah banyak teror dari Nyai yang kasih keluarga, kan banyak yang ngalamin. Akhirnya di pengajian nggak lama sih, cuman ada sekitar sebulanan lah itu teror, banyak yang ngeliat Nyai gini-gini, udah nggak ada. Udah kayaknya dia udah mulai bisa tenang. Aku pun udah nggak mimpi yang aneh-aneh, dan keadaan kampung saat itu udah mulai normal seperti biasa. Kadang kalau yang masih takut ya, karena semasa hidupnya dia sering jalan-jalan keliling kampung malam-malam gitu ya, mungkin gak bakal sampai selarut kayak dulu keadaan kampung tuh. Dulu kan pas sebelum kejadian kan kampung rame-rame aja kan. Nah pas ada kejadian kayak gini, kayak jadi bukan ledekan sih, kayak semacam urban legendnya gitu ya. Jangan jalan tengah malam-malam dong, takut ketemu si misalkan gitu, malah gitu ya gitu jadinya. Tapi alhamdulillah itu nggak berlangsung lama kok, karena pasti pihak keluarga pun ada pergerakan buat dia lebih tenang. Makanya aku ngeliat dia dalam mimpi saat itu udah tenang sih. Aku sih berharap yang terbaik aja buat dia di sana. Nah sampai akhirnya kita kayak mikir lagi gitu ke kejadian yang waktu itu Mama Indri pernah alamin sebelum meninggal ya, kayak ngeliat ada sosok pocong ngikutin Nyai ke dalam rumah. Nah sekarang gini, apakah memang dia sudah diincar dari awal atau gimana, atau memang karena bau enggak itu kan pas masih pertama mungkin ya, bau darahnya masih ke ambu gitu ya, kecium atau gimana. Tapi dia tuh kayak udah diikutin gitu, udah diikutin sama sosok itu. Totonya kan besokannya kayak langsung Sajatoh sakit nih, ada darah head di kuburannya gini-gini, katanya udah diisep sama kuntilanak laki-laki, udah susah dilepasinnya, apalagi sedari awal nggak diajakin ke orang pinter gitu kan. Nah, semenjak itulah kita nih anak-anak cewek, apalagi anak-anak cewek yang masih belia ya, kita semua ketakutan sama yang namanya pembalut bekas head. Di situ kita semua takut karena kasusnya Nyai. Kita nggak pernah ada yang berani ke tempat sampah pun, nggak ada yang berani buang. Jadi bener-bener dibuntel berkali-kali sampai nggak kecium. Apalagi kayak buang-buang di kebun aja udah nggak pada berani saat itu. Jadi tapi semenjak kejadian itu kita bisa ambil hikmahnya. Ya udah jangan, istilah kata ya, jangan sembarangan. Apalagi ini darah head pertama loh. Istilah kata ya, orang yang nggak buang darah headnya di kuburan ya, yang biasa aja bisa kecium. Karena memang aroma darah head pertama perawan lah ya, itu banyak memikat makhluk-makhluk kayak gitu. Apalagi kalau misalkan dari kitanya juga sedang lengah iman atau apa kan. Nah dari situ jadi kayak kita semua ini lebih mawas diri. Dan aku ingat saat itu posisinya Nyai lagi pacaran sama anak kampung sebelah. Saat itu pacarnya anak SMA. Pas kita samperin, pacarnya lebih ngeri lagi. Aku nggak tahu sih dia halu atau apa ya. Ini aku berdasarkan cerita dia. Aku ingat dulu HP dia tuh Asia gitu, HP cowoknya itu. Nah dipikir-pikir sih kayak keluarga Nyai jahil, kayaknya kurang kerjaan juga sih. Dia ngasih chat ke kita ya, dengan nomor Nyai udah meninggal, katanya masih di chat, masih ada kontak masuk. Terus kata tiap malam ada panggilan masuk mulu dari nomornya Nyai. Di situ pacarnya ketakutan tuh, terus nyamperin kita kan, cerita, gua nggak bohong nih, lu lihat HP gua, ini nomor dari Nyai itu ya, manggil terus ya kan. Terus kan nama dia udah sempet dihapus kan, gue tuh dihapus, ada lagi, terus kayak ada pesan malam Aji, namanya Aji kan, kalau nggak salah sih namanya Aji, aku lupa. Malam Ji, gini. Dia ketakutan, sampai dia pernah ngelempar HP-nya sendiri saat itu. Dia jual HP-nya karena kayak ngerasa diteror lewat tuh HP kan. Sampai akhirnya dia ganti HP, udah tuh nggak ada teror apa-apa lagi. Kan sempet mungkin
ada kali ya salah satu temanku bilang ke keluarga, katanya itu nomornya Nyai ada yang make atau enggak gitu ya. Katanya sih ini kayak tiap malam kata ditelepon mulu sama nomornya si Nyai gitu ya. Kurang kerjaan gini-gini, HP-nya lagi ada di kakaknya, ente dipakai ya. Sorry kok jadi Sunda. Nggak dipakai ini katanya gitu. Nggak dipakai ini, malah di rumah tuh mati. Bener-bener nggak dipakai. Terus kan apa? Tapi si Anyin kayak ada nelfon mulu sampai dijual itu HP-nya. Saking takutnya. Tapi di situ aja sih waktu itu ceritanya. Aku sempat agak bergidik juga sih pas denger kayak itu. Aku pun walaupun HP aku ya kayak Asia yang biasa-biasa juga sempat ketakutan saat itu. Sampai aku ikut-ikutan ngapus atau apa, kayak pesan-pesannya aku hapusin karena kayak takut nih bisa diteror lewat HP. Kok sebegini ngerinya ya. Udah banyak kita yang lihat sampai teror ke HP. Tapi yang dari HP si ini doang sih yang kita dengar ceritanya saat itu. Tapi alhamdulillahnya yang nggak lama sih itu teror kayak gitu, dia sekarang udah lebih tenang aja. Udah normal lagi alhamdulillah. Dan sekarang juga nggak pernah ada omongan apa-apa sih. Oke. Sedikit pertanyaan nih Kak. Tadi kan Kakak bilang pembalutnya ya di atas kuburan. Nah, siapa Nyainya ya? Nyai. Si Nyainya itu dikuburin di kuburan yang ada pembalutnya atau beda pemakaman kan? Oh enggak, beda. Oh beda pemakaman. Jadi situasi kuburan ini kan ada di belakang rumah saudaranya. Nah sedangkan dia dikuburinnya ini yang bikin kita makin parno juga ya. Dia udah meninggal janggal, dikuburinnya di kuburan yang terkenal angker di kampung aku, namanya Tarikolot. Itu kuburan sumpah luas banget, dan mana di situ pernah ada yang bunuh diri juga kan. Ya gimana gak makin mencekam. Tapi lokasinya emang bukan yang di tempat itu. Oke. Nah kira-kira nih Kak, pesan untuk yang lain apa nih Kak? Aku cuma bisa kasih pesan berdasarkan cerita yang tadi aku ceritain. Ya untuk lebih mawas diri aja. Terus terutama buat kalian entah percaya atau enggak, tapi nama hal-hal kayak gitu pasti ada. Lebih baik mencegah aja. Kalau tahu ini beresiko, kayak misalkan kayak buang darah sembarangan, itu emang nggak boleh. Selain dari kebersihan juga nggak bagus, kita juga takut kan sama kejadian yang kayak tadi. Kayak lebih bersih aja, terus sama perkuat iman aja sih. Oh iya Kak Fitri, tadi katanya Kak Fitri mau bikin buku juga ya? Iya betul. Bisa dijelasin lagi Kak ke teman-teman nih? Oh iya, siapa boleh. Tahu teman-teman mau mesen bukunya gitu. Iya boleh. Jadi buat teman-teman yang suka cerita horor, entah itu pendakian atau bukan, aku ada bikin buku judulnya 4 Jiwa dalam Dekapan Gunung Iswara. Ini buku pertamaku. Untuk clue-nya, sebenarnya buku ini lebih menceritakan tentang tragedi 5 orang pendaki di gunung tersebut, yang dimana salah satunya mengalami teror-teror yang lumayan dari meninggalnya teman-temannya ini. Di buku ini aku tulis kelanjutan detailnya, nggak seperti yang ada di podcast-podcast sebelumnya, karena dalam cerita yang ada di buku ini aku udah sempet bawain di podcast untuk clue-cluenya kan. Cuman kalau di buku lebih detailnya aku tulis di situ. Untuk kalian yang emang penasaran mau baca, kalian bisa lihat di Instagram aku cara pesennya. Itu bukunya udah masuk masa pre-order. Apakah nama Instagram kan? Ipit Handayani. Oke, nanti gue taruh linknya di deskripsi. Oke, cukup sekian video kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Gua Kidol pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.